Halo teman-teman, hari ini kami akan membahas tentang tutorial penggunaan Windows 10 menggunakan VirtualBox. Latar belakang, virtualisasi memungkinkan penggunaan sistem operasi lain tanpa mengubah sistem operasi utama. Kali ini kami akan menggunakan Windows 10 karena Windows 10 adalah sistem operasi dari Microsoft yang banyak digunakan di berbagai perangkat. VirtualBox sendiri adalah aplikasi virtualisasi open source yang memungkinkan pengguna menjalankan Windows 10 dalam mesin virtual di atas OS utama. VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai sistem operasi dalam mesin virtual di atas OS utama. VirtualBox juga mendukung berbagai sistem operasi termasuk Windows, Linux, dan Mac OS. VirtualBox memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama mendukung perangkat keras virtual seperti CPU, RAM, dan disk. Yang kedua, VirtualBox mudah diinstal dan digunakan. Yang ketiga, VirtualBox dapat menjalankan berbagai versi Windows, termasuk Windows 11 yang terbaru. Windows 10. Windows 10 memiliki fitur dan kelebihan antara lain antarmuka yang ramah pengguna dan familiar, pembaruan yang konsisten dan fitur keamanan yang lebih baik dibandingkan versi-versi sebelumnya. Windows 10 sendiri menyediakan Cortana, Windows Defender, dan banyak fitur produktivitas lainnya. Kompatibel dengan aplikasi dan perangkat keras modern, dapat dijalankan dalam mesin virtual menggunakan VirtualBox untuk pengujian dan eksperimen. Langkah-langkah membuat virtual mesin di dalam VirtualBox. Yang pertama, download dan install VirtualBox dari situs resmi. Yang kedua, buat virtual mesin baru, klik New untuk membuat virtual mesin baru. Pilih Microsoft Windows dan Windows 10 64 bit sebagai tipe dan versi OS. Lalu tentukan jumlah RAM yang minimal 4 GB. Lalu buat harddisk virtual dengan ukuran minimal 64 GB. Yang ketiga, setel pengaturan virtual mesin. Pastikan untuk mengaktifkan virtualisasi hardware di BIOS jika diperlukan. Pilih jumlah CPU dan alokasikan lebih banyak sumber daya sesuai kebutuhanmu. Untuk penginstalan, rekan saya Kevin Rodando akan menjelaskan lebih lanjut. Lalu, ini cara menginstal Windows 10 di VirtualBox. Yang pertama, on file ISO Windows 10. Pertama, download file ISO Windows 10 dari situs resmi Microsoft. Yang pada pengaturan VM, lalu pilih storage dan mount file ISO ke virtual CD or DVD. Lalu yang kedua, mulai instalasi. Mulai VM dan ikuti proses instalasi Windows 10, termasuk memilih bahasa dan pembuatan akun pengguna. Dan yang ketiga, pengaturan awal. Setelah instalasi selesai, lakukan pengaturan awal seperti preferensi, privasi, dan login ke akun Microsoft. Lalu fitur-fitur Windows 10 di VirtualBox. Fitur utamanya itu start menu yang ditingkatkan, kedua, Cortana untuk asisten suara, yang ketiga Defender untuk perlindungan terhadap malware dan ancaman. Yang terakhir, dukungan penuh untuk aplikasi modern dan legacy. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya pertama, menjalankan Windows 10 tanpa mempengaruhi OS utama. Lalu yang kedua, uji coba fitur Windows 10 secara virtual. Dan yang ketiga, dapat mengalokasikan sumber daya VM sesuai kebutuhan. Lalu kekurangannya yang pertama, kinerja lebih rendah dibandingkan menjalankan Windows 10 di perangkat fisik. Yang kedua, membutuhkan cukup banyak sumber daya RAM dan CPU untuk berjalan dengan lancar. Kesimpulannya, pertama, VirtualBox memungkinkan pengguna untuk menjalankan Windows 10 secara virtual tanpa mempengaruhi sistem utama. Lalu yang kedua, Windows 10 adalah sistem operasi yang kuat dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, baik untuk eksperimen, pengembangan, atau pengujian perangkat lunak. Lalu yang terakhir, penggunaan mesin virtual memberikan fleksibilitas
dan keamanan dalam menjalankan berbagai sistem operasi di suatu perangkat. Sekian dari presentasi kami. Video ini akan dilanjutkan. Dan hari ini saya akan menjelaskan cara untuk menginstal dan menggunakan VirtualBox dan menginstalnya dengan Windows 10. Nah, VirtualBox sendiri merupakan sebuah program yang dapat menjalankan sebuah operating system secara virtual di dalam komputer kita. Jadi kita tidak perlu menginstalnya secara langsung di dalam komputer kita. Nah, berikut cara untuk menginstalnya dan cara untuk menggunakannya. Pertama-tama di sini kita akan download VirtualBox-nya dulu. Kita pilih yang download ini, lalu pilih yang Windows Host karena OS base saya menggunakan Windows. Untuk Windows-nya saya di sini menggunakan Windows Media Creation Tool untuk mendownload file ISO-nya. Kita tunggu downloadnya dulu hingga selesai. Nah, di sini kedua program yang digunakan untuk menginstal sudah selesai di-download. Pertama ada VirtualBox, yang kedua ada Media Creation Tool untuk mendownload Windows-nya. Pertama di sini saya akan menunjukkan cara menginstal untuk VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kita next saja. Ini accept. Lalu yang ini biarkan saja di default location-nya. Ini kita yes. Ini kita yes saja. Lanjut install. Nah, di sini VirtualBox-nya sudah terinstall. Tapi kita tutup dulu. Kita akan mendownload file ISO ya. Kita di sini pilih yang Create Installation Media untuk mendownload file ISO ya. Ini biarin aja, nggak apa-apa. Nah, ini karena kita nggak pakai USB flash drive, kita butuh file ISO ya. Kita pilih yang ISO file. Nah, kita akan tempatkan directory-nya dulu. Nah, setelah selesai, dia akan mendownload file ISO dari Windows-nya. Nah, di sini progresnya udah 99%, artinya udah mau ke download sepenuhnya. Ya, akan melalui proses verifying terlebih dahulu. Nah, di sini file ISO-nya udah selesai dibuat dari Media Creation Tool. Kemudian kita akan langsung lanjut ke VirtualBox ya. Kemudian setelah itu kita akan membuka VirtualBox yang sudah kita install tadi. Nah, ini adalah menu utama dari VirtualBox. Kita di sini akan memilih New karena kita belum membuat Windows 10-nya. Kita akan klik New dan di sini kita akan berikan namanya karena kita akan menginstal Windows 10, kita namain saja Windows 10. Nah, untuk foldernya bebas mau ditaruh di mana. Di sini saya akan taruh di default saja. Kemudian untuk ISO image di sini kita akan memilih ISO file yang tadi sudah di-download dari Media Creation Tool. Nah, ini adalah file Windows yang sudah tadi di-download. Nah, ini biarin. Kita centang ini ya. Kemudian kita next. Setelah kita next, di sini akan ada menu untuk hardware. Di sini ada untuk bagian RAM dan prosesor. Di
Di sini untuk bagian RAM-nya bebas, bisa dipilih. Saya di sini akan memilih 4 GB dan core-nya 2. Ini tergantung dari seberapa besar RAM dan CPU core yang dimiliki oleh komputer kalian. Kemudian kita next. Nah, di sini adalah virtual disk-nya, dimana untuk alokasi dari disk VirtualBox ini. Di sini saya akan set cukup di 30 GB saja. Dan kita next. Dan ini sudah dibuat ya untuk virtual machine dari Windows 10-nya. Nah, di sini sudah tampil ya semuanya di sini. Apa saja settingan yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk masuk ke menu Windows 10-nya, kita di sini akan klik start. Kemudian dia akan loading terlebih dahulu. Dan ya, di sini sudah terbuka untuk VirtualBox ya, dan akan menampilkan instalasi dari Windows 10. Dan ini sudah mulai loading. Oke, di sini kita akan mulai dari instalasi Windows ya. Di sini ada language to install, kita pilih saja English, time dan currency format pakai English saja, dan keyboardnya kita pakai US. Jadi kita akan gunakan sesuai defaultnya saja. Nah, di sini karena kita mau install, kita akan pilih yang install now, bukannya repair your computer. Nah, di sini akan ada menu Activate Windows. Apabila kalian sudah memiliki key-nya, kalian bisa aktifasi di sini. Karena di sini saya tidak memiliki key-nya, jadi saya akan memilih untuk menu I don't have product key. Nah, di sini ada banyak pilihan ya, mau Windows 10 yang jenis apa? Ada Home, Education, Pro, dan Pro N. Di sini kita sebagai contoh penginstalan saja akan menginstal Windows 10 Home. Nah, di sini ada ini ya, Notice and License Term. Kita langsung centang I accept-nya aja. Nah, untuk di menu which type of installation do you want? Di sini kita akan memilih untuk custom, karena kita akan menginstal Windows-nya, bukan untuk upgrade dari Windows yang versi lama. Nah, di sini disk kita yang tadi udah dialokasikan 30 GB dari VirtualBox ya. Kita akan memilih disk tersebut untuk tempat penginstalannya. Nah, di sini akan dimulai instalasi Windows-nya. Nah, setelah finishing up, di sini dia akan merestart dari Windows-nya. Dia akan restart di sini. Please any key to boot from CD or DVD. Gak usah, karena akan langsung ke Windows 10 ya. Dan setelah loading tadi, Windows-nya akan reboot lagi. Kemudian seharusnya akan masuk untuk menu setup dari Windows-nya. Kita akan tunggu lagi terlebih dahulu. Ya, sudah mulai masuk di sini. Nah, di sini kita sudah mulai masuk di bagian Windows 10. Di sini ada perkenalan Cortana, yaitu assistance yang diperkenalkan oleh Windows namun kurang sukses. Nah, dia akan kembali loading lagi setelah perkenalan Cortana tadi. Nah, di sini kita akan memilih region dari kita. Karena kita di sini di Indonesia, kita akan memilih di Indonesia.
Nah, ini Indonesia, kita yes. Kemudian dia akan lanjut ke menu berikutnya. Nah, keyboard layoutnya kita di sini akan menggunakan US. Kita skip aja untuk second keyboard. Dia akan loading kembali. Oke, setelah loading tadi, kita mulai masuk ke step berikutnya. Di sini kita akan memasukkan akun dari Microsoft atau email yang akan digunakan oleh Windows tersebut. Nah, di sini akan diminta untuk send code ke email yang sudah kita masukkan. Lalu kita akan memasukkan kode yang akan dikirim lewat email kita. Nah, di sini saya sudah dapat dari Microsoft-nya untuk emailnya. Saya akan masukkan kodenya. Nah, setelah masukkan kodenya, kita akan next untuk masuk ke step berikutnya. Nah, di sini kita akan diminta untuk create pin atau membuat pin agar ketika masuk ke Windows-nya akan ada pengamannya, yaitu pin. Jadi nggak bisa langsung masuk. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat pin. Kita akan coba 33 22 11. Nah, kita coba di bawahnya 33 22 11. Ya, di sini ada permintaan dari Microsoft Edge. Di sini terserah mau di not now atau di accept, bebas. Karena di sini hanya contoh saja, kita akan not now. Nah, di sini ada banyak privacy setting, bisa dibaca di sini seperti location, find my device, diagnostic data, inking and typing, tailored experience, advertising ID. Nah, di sini kalau misalnya tidak mau menggunakan fitur-fitur ini, bisa dimatikan. Tinggal klik di bagian ini, akan menjadi no. Nah, kita akan lanjut ke step berikutnya. Nah, di sini customize experience, let's customize your experience. Di sini bebas, bisa mau di sesuai kebutuhannya, atau kalau mau di skip tinggal di skip, karena ini kita akan skip aja. Ini adalah konektivitas antara Android dengan Windows-nya. Sini kita continue aja untuk ini. Ada free trial dari Microsoft 365. Bentar, kita decline aja. Ini ada storage juga, kita decline aja. Ini kita next saja. Nah, ini sudah mulai masuk ke Windows 10 ya. Dia akan loading kembali untuk menyiapkan Windows kita. Nah, di sini layarnya sudah berganti. Nah, kita sudah masuk ke menu Windows-nya utama. Di sini sudah bisa digunakan Windows-nya di dalam VirtualBox. Nah, jadi sekian video tutorial cara install VirtualBox dan cara menggunakannya, lalu menginstal Windows 10 di dalamnya. Sekian, terima kasih.